Intisari, kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar ada beberapa, yaitu yang pertama, momen gaya. Momen gaya. Terdapat rumus momen gaya, yaitu T sama dengan F dikali R. T sama dengan torsi atau momen gaya, satuannya Nm. Torsi atau momen gaya, satuannya Nm. F sama dengan gaya, satuannya Newton. R sama dengan jarak gaya yang tegak lurus, poros, satuannya M, meter. Dan yang kedua yaitu momen inersia. Momen inersia. Terdapat dua rumus tentang momen inersia. Momen inersia juga bisa disebut dengan I, yaitu I sama dengan mr kuadrat. Dan rumus yang kedua yaitu E sama dengan T r kuadrat dm. Dan ada beberapa benda-benda yang umum yang sering dipakai dinamika rotasi. Yang pertama, batang silinder. Batang silinder terbagi menjadi dua, yaitu pertama, poros di pusat. Terdapat rumus poros di pusat, yaitu I sama dengan 1/2 ml kuadrat. Dan yang kedua, poros di ujung. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Dan kita masuk nomor 2, yaitu silinder kontrol. Silinder kontrol terbagi menjadi 3. Yang pertama, berongga atau ancin. Adapun rumus-rumus berongga yaitu I sama dengan 1/2 meter R1 pangkat 2 ditambah R2 kuadrat 2. Dan R1 sama dengan jari-jari dalam, satuannya meter. R2 sama dengan jari-jari luar, satuannya meter. Dan bagian yang kedua yaitu pejal. Adapun rumusnya seperti I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Dan bagian yang ketiga, tipis berongga. Adapun rumusnya seperti I sama dengan mr kuadrat. Dan kita masuk yang ke-3, bola. Bola terbagi menjadi 2, yaitu A, pejal. Adapun rumus pejal seperti I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Dan bagian yang kedua B, tipis berongga.
Adapun rumusnya seperti I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Dan kita masuk ke hukum kekekalan momentum sudut. Adapun rumus hukum kekekalan momentum sudut seperti momentum sudut rumusnya L sama dengan I kali W. L sama dengan momentum sudut. I sama dengan momen inersia. Inersia satuannya kilogram meter kuadrat. W sama dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut satuannya rad atau S. Kita masuk di intisari yang kedua, yaitu titik berat. Titik berat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama garis. Adapun rumus-rumus garis seperti berikut. Adapun yang kedua yaitu bangun datar. Adapun rumus-rumusnya yaitu sebagai berikut. Inilah rumus garis dan bangun datar. Dan kita yang masuk ke yang ketiga, yaitu bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi. Adapun rumus-rumus bangun 3 dimensi yaitu dan kita masuk yang ke nomor 4 atau yang terakhir, yaitu massa.
Adapun rumus massa yaitu inilah rumus massa. Kita masuk ke intisari ke bagian ketiga, yaitu jenis-jenis keseimbangan. Jenis-jenis keseimbangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Namun setelah gaya dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Sisi semula. Dan yang kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Namun setelah gayanya dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula. Dan bagian ketiga dan terakhir yaitu keseimbangan netral. Keseimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi letak titik berat. Benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggu hilang,
pengganggu hilang, benda tidak kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula.